Peranan tokoh sekitar proklamasi. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Dikenal sebagai Bapak Proklamator, Soekarno berperan dalam pembacaan teks proklamasi yang mengukuhkan kemerdekaan Indonesia. Ia lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Blitar, Jawa Timur. Selain itu, pria asal Blitar ini juga dikenal sebagai akan perjuangan-perjuangannya dalam meraih kemerdekaan. Soekarno merupakan ketua PPKI yang bertugas dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Di rumah Laksamana Maeda, Soekarno bersama Hatta dan Ahmad Soebardjo merumuskan naskah proklamasi. Soekarno juga berperan sebagai perwakilan bangsa Indonesia dalam penandatangan naskah proklamasi sebagai golongan tua. Soekarno bersama golongan tua lainnya berperan dalam memutuskan kapan dan di mana proklamasi dilaksanakan. 2. Sultan Syahrir. 1. Mengetahui kabar kekalahan Jepang, sebuah peristiwa penting terjadi 2 hari sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu kekalahan Jepang. Namun, kabar kalau Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu tak banyak diketahui oleh orang-orang Indonesia. Syahrir adalah orang pertama kali mendengarnya. Saat itu, Jepang melakukan berbagai upaya untuk membatasi penyebaran berita terkait kekalahannya. Oleh karena itu, mereka pun berupaya untuk melakukan pelarangan siaran radio. Namun, siapa yang menyangka kalau Syahrir mengetahui kabar itu setelah mendengarkan siaran radio luar negeri secara sembunyi-sembunyi. Setelah mendengar berita mengejutkan itu, Syahrir sempat memberitahukannya kepada Bung Hatta. Namun Bung Hatta ternyata menganggap kalau kabar tersebut hoaks. Hatta pun memilih untuk menunggu kepastian berita kekalahan Jepang dari sekutu tersebut. 2. Berperan aktif dalam melakukan penculikan Soekarno-Hatta dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Golongan muda mempunyai andil besar, termasuk di dalamnya adalah Syahrir. Mereka mendesak kepada Soekarno dan Hatta untuk segera memanfaatkan momen kekalahan Jepang dan memproklamasikan kemerdekaan. Permintaan tersebut mendapat penolakan dari Soekarno dan Hatta. Keduanya lebih memilih untuk melaksanakan proklamasi lewat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang dibentuk dengan bantuan Jepang. Syahrir dan para golongan muda kemudian memilih pendekatan secara ekstrim. Mereka menculik Soekarno dan Hatta lalu mengasingkan keduanya ke Rengas Dengklok selama proses pengasingan. Para pemuda mendesak keduanya untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia paling lambat pada 17 Agustus 1945. Karena desakan secara terus-menerus, Syahrir serta para golongan muda Soekarno memilih untuk menyetujui permintaan tersebut. Keduanya pun dipulangkan ke Jakarta dan akhirnya melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada pukul 10 WIB tanggal 17 Agustus 1945. 3. Sayuti Melik. Sayuti Melik tergabung dalam golongan muda yang mendesak Soekarno untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, dia juga berperan dalam pengetikan naskah teks proklamasi ditulis tangan oleh Soekarno. Selain mengetik, Sayuti Melik juga mengubah beberapa kata dan kalimat yang ada dalam naskah asli yang ia nilai tidak tepat. Sayuti Melik melakukan hal itu agar tidak menimbulkan persepsi yang salah pada naskah proklamasi. 4. Dr. Muwardi. Menjelang proklamasi kemerdekaan, Muwardi diangkat menjadi pemimpin barisan pelopor untuk seluruh Jawa. Sebagai komandan barisan pelopor, Muwardi pernah berjasa dalam pengamanan terhadap lapangan Ikada sehari menjelang dilaksanakannya proklamasi. Pada saat itu, Muwardi diberi tugas untuk mengamankan lapangan Ikada dari kerusuhan dan ancaman bala tentara Jepang karena menurut rencana tempat tersebut akan digunakan sebagai tempat untuk pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Oleh karena itu, dengan segala kemampuannya, Muwardi berupaya mengerahkan barisan pelopor seluruh Jawa untuk mengamankan tempat tersebut dari segala macam ancaman yang mungkin terjadi. 5. Suwiryo. Suwiryo adalah wali kota Jakarta Raya pada tahun 1945, sehingga ia juga turut hadir dalam acara pembacaan teks proklamasi. Suwiryo bertugas untuk memastikan acara hari itu dapat berjalan dengan aman dan lancar.